Selamat siang, berjumpa kembali dengan kami Forkom Angon. Hari ini kita menelusuri lereng Gunung Wilis bersama Mas Joko Noveri dan diantar oleh penduduk sekitar ya. Hari ini kita akan menelusuri Batu Lumpang. Di sini ada informasi dari masyarakat bahwa di tengah hutan, yaitu di lereng Gunung Wilis, terdapat batu lumpang dengan alunya atau istilahnya penumbuknya ya. Dan informasi batu lumpangnya ini kotak persegi 4 dan tingginya mungkin sekitar setengah meter, lebarnya setengah meter, lalu ada alunya atau penumbuknya itu sekitar tingginya setengah meter. Kalau dilihat dari gambarannya mungkin seperti batu yoni ya nampaknya, tapi kita belum tahu seperti apa batunya. Dan lokasi ini dengan pemukiman penduduk ya lumayan jauh ya, sekitar 5 kilometeran. Kita harus berjalan kaki karena untuk naik kendaraan dalam kondisi hujan seperti ini sangat berbahaya dan tentunya resikonya terlalu besar katanya. Lebih baik jalan kaki. Jadi ya kita menurut masnya yang mengantar ya terpaksa kita jalan kaki walaupun jauh, tapi hitung-hitung olahraga lah. Biasanya nggak pernah jalan kaki jauh, ya hari ini kita harus berjalan jauh ya, sekalian hitung-hitung olahraga. Dan kita ikuti terus perjalanannya, kita ikuti mas yang mengantar dan ikuti terus video kami hari ini di lereng Gunung Wilis untuk menelusuri Batu Lumpang. Berarti watune berundak. Jadi watu tapi. Jadi kaya Borobudur ngono ya lho watu. Nggih. Lah dhuwure nek sone kodhok kuwi ta putih. Tak berarti sak sampinge gedene. Sone ini. Lah sing berundak niku watune napa lemahe? Watune. Jadi watu di tumpuk-tumpuk dhuwur lah sing dhuwur dhewe. Sone kodhok niku. Watune kotak-kotak ngoten. Lewate nggih. Nek mriki dagang kali aja. Nek sing cedhak sing celak medal pundi? Ini jane alas
Ada rantai, sama terus tahu. Dereng. Rantai ini budi. Ini belum mudah ini kan. Jalan makat zaman ada rantai ini. Kak di foto nih Pak sampean. Berarti watune niku dipersegen nih kok. Persegi Kotak-kotak wong terus butinya dikanone. Oh, berarti amen undukan tingkat 1, tingkat 2 terus ini ya. Sama tuh. Ini. Mbah. Kok watu umpu-umpuan. Jangan-jangan, Mbah. Potong mriki to, Pak? Ini, Mbah. Ya, boten tok. Masih di hutan lereng Wilis. Ndi. Nah ini ya masih utuh. Nah ini batu batanya ya enak loh Mbah. Ini Pedot. batu batanya ya enak. Nah ini kita sudah sampai ke sebuah batu yang disebut Watu Lumpang. Dan ternyata ini Boten saged dicoplok. batu Linggayoni. Tapi gak kena dicoplok. Ini saged. Saniki sun saged kan portal ngene. Oh. Portal ini. Niki nek yang portal iki. Yang kayak wong Hindu. Nggih, memang nggih. Nek ngarani Lingga Pranala atau biasa disebut dengan Linggayoni. Jadi masih utuh beberapa bagian. Ini kayak portal. Jadi ngisor ki benda. Jadi gak gelem dicopot. Ini kan cek niki gandengane. Niku ngisor niku benda gede. Jadi udel-udel gak gelem dicepot. Ini kan portal kan. Tapi kok rupanya kok mboten enten portalan, Pak. Ini terbagi menjadi 3 bagian. Dari sini Brahma Bangga, lalu Wisnu Bangga, dan Siwa Bangga. Sehingga ini posisinya masih utuh lingganya. Dan ini Yoni. Yoninya juga masih utuh, hanya pecah patah pada bagian ceratnya. Tapi ini sih enak. Ya berarti dhisik gandengan nih. Ini gandeng, Mas. Bener udel-udel ini gak kena dicepot. Gak kena dicopot. Ini keberkahan wit biyen. Jadi portalnya kan. Dan ini ya. Tapi sih utuh, Mas, posisinya ya gini iki. Posisinya masih utuh. Batu Lingga dan Yoninya. Kita bersihkan di sekitarnya. Nah itu terdapat batu bata berukuran besar juga, tapi hanya beberapa, hanya satu terlihat, atau mungkin kemungkinan di bawahnya juga masih ada. Ini juga di puntuk ya, posisinya di puntuk. Semakin ke atas maka akan semakin tinggi. Ini posisinya, dan ini posisinya semakin rendah. Ke bawah semakin rendah ini. Dan ini Linggayoninya. Lalu ke sana semakin ke atas.
Ini linggayoninya masih sangat bagus, masih utuh. Dan ini batu batanya. Ini batu batanya berukuran besar, tapi hanya terdapat satu batu bata. Itu gelan apa bang? Lingga ya. Iya kuy. Ini patah, iya pengen. Terlihat ini ya patah. Ada bagian ceratnya. Patah bagian ceratnya. Batu linggayoni atau lingga pranala atau lambang sebuah kesuburan atau dalam agama Hindu adalah manifestasi dari Siwa dan Parwati. Biasanya penggunaannya kalau untuk pertanian, biasanya untuk pertanian ini akan disiram air, lalu airnya ini akan keluar dari lubang ini, akan keluar dari ceratnya, lalu ditampung. Setelah ditampung, airnya lalu diambil dan dipercik-percikkan ke tanaman atau sawah. Dalam proses pemujaan, linggayoni ini adalah manifestasi dari Siwa dan Parwati. Sedangkan Siwa di dalam Hindu adalah dewa yang utama. Setelah itu ada Wisnu dan Brahma. Dari ketiga unsur yang ada di dalam batu lingga, yaitu Siwa, Wisnu dan Brahma, ini melambangkan kekuatan dari tiga dewa, yaitu Trimurti. Dalam konsep Hinduisme, Sang Hyang Widi dikaitkan dengan konsep Brahman, dan Trimurti adalah tiga kekuatan Brahman Sang Hyang Widi dalam menciptakan, memelihara, dan melebur alam beserta isinya. Dan batu linggayoni juga bisa diartikan sebagai lambang penciptaan dan kesuburan. Ini orang Jawa dulu memang banyak penganut Hindu Siwa, tapi kita dari sana tadi dan ke sini ada kemungkinan dulu di sini mungkin ya sebuah tempat peribadatan. Hanya kita, kenapa kok lingganya ada di sini, linggayoninya? Ini kan menjadi sebuah pertanyaan. Nah mungkin nanti kalau nek asli pak, asli. Maksudnya enggak nih? Ya asli enggak. Berarti enggak pindahan pak ya? Iki nek ceritane wong biyen zaman Kabupaten Madiun kan nggo ini Anding Rombo Dados tunggal. ya mesti sik zaman biyen sik zamane sik Palang sapa ngono. Jadi pernah diboyong ning kabupaten tapi isu wis teko kene nek. Jadi ada upacara pemboyongan teko ono Ke kabupaten terus isu wis ning kene nek. Kembali ke sini lagi. Wis kabeh cerita ngono kabeh nek wong tuwek-tuwek biyen. Zamane sapa? Wis bupati zaman sik ning daerah biyen kabupaten ning gawe ning anu to. Ndi Sogaten. Nah, Sogaten. Zamane Sogaten kuwi. Pas zamane ning Sogaten kuwi kan pernah diboyong rono. Zamane Kirekso Gati. Kirekso Gati. Ceritane jadi pernah diboyong ke sana tapi terus ternyata pagi wis ning kene nek. Kembali lagi. Jadi gak ganggu bahaya cuma yes macet ning kene. Jadi nanti kalau misalkan kita tunggu ketiga musim kemarau,
Nanti kita coba untuk kembali lagi ke sini, mencoba untuk melakukan pencarian yang lainnya. Ya siapa tahu Pak, kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang lain, sehingga nanti bisa ada petunjuk dengan adanya Linggayoni yang ada di sini. Batu Linggayoni ini posisinya berada di tengah-tengah seperti bukit ya. Bukit itu kan posisinya miring. Nah ini ada di sisi ya, di sisi di permukaan yang miring ini tadi. Jadi posisinya di tengah-tengah, atau bahasanya di tengah-tengah perengan bukit lah, ini ya, seperti itu. Dan Linggayoni sendiri merupakan adalah lambang laki-laki dan perempuan atau purusa pradana ya, intinya seperti itu. Laki-laki sebagai siwa dan lambang kewanitaan sebagai Dewi Parwati. Jika batu Linggayoni ini posisinya asli di sini, berarti dahulunya lokasi ini merupakan adalah tempat komunitas para pemuja siwa. Ataukah mungkin di sini dulu tempat pemujaan, hanya tempat pemujaan saja, ataukah di sini dulu merupakan tempat pertapaan. Dan semua itu tetap kita butuh penelusuran lanjutan ya. Mungkin nanti kalau sudah kemarau, mungkin kita akan kesini lagi untuk menelusuri bukti-bukti yang lainnya. Oke. Ada puanas. Nyambane nyaket puanas. Oh, panas Pak. Somu. Ini kalau kuat. Tapi ganti cokot blas lho. Kulit badak. Kan mesti ganti cokot blas kan kita gak bintul to. Lah dia lho bintul kabeh. Golongan darahmu apa? Asam darah kotor. Ini sebenarnya masih bagus, mungkin ini, tapi oleh cilik Mbah ya, harusnya kan pasak ngono ya. Itu pasangan. Iki nek ceritane biyen dhuwur Mas. Oh iya ya. Makanya kan biyen ki dhuwur, dadi tengahane mungkin enek-enek. Oh nggih leres. Apa iso uga. Memang enten sing linggane dhuwur. Iki biyen ceritane dhuwur, dadi sak pomong sakmene lah. Oh nggih leres. Berarti memang nggih. Dadi kotelane. Kotelane. Terus kotelane dimplongne timbane ilang kan dimplongne nek. Mergo uglik-uglik tapi dibabut ora. Wonten nggih. Ya wis ceritane mitos wis ngono. Ceritane Mbah Bayu.